tentunya cara inilah yang harus kita pelajari. Artinya walaupun mungkin istri kan jujur ya, ada yang terbuka tentang perasaan tersebut ya, ada juga yang memang rasa malunya tetap ada walaupun itu dengan suami. Walaupun pada dasarnya ketika istri mengajak duluan terhadap suami itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai bagaimana caranya sih kita menggugah selera wanita tentang hubungan suami istri. Artinya banyak hal, mungkin sebagai seorang suami banyak yang bertanya-tanya. Jadi begini, kenapa sih istri saya kok nggak pernah mau minta jatah? Padahal saya pengen. Terus apa yang harus saya lakukan? Ini yang harus kita cari sebetulnya, bagaimana caranya agar kita mampu menggugah selera pasangan dengan cara kita. Nah, tentunya cara inilah yang harus kita pelajari. Artinya walaupun mungkin istri kan jujur ya, ada yang terbuka tentang perasaan tersebut ya, ada juga yang memang rasa malunya tetap ada walaupun itu dengan suami. Walaupun pada dasarnya ketika istri mengajak duluan terhadap suami itu ibadah ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis. Lalu apa saja yang harus Anda lakukan? Anda lakukan, coba Anda belai rambutnya di awal ya, kemudian kecup keningnya dan perlihatkan keromantisan Anda. Ini biasanya akan menimbulkan satu keinginan ya pada saat itu. Artinya begini, si istri ini harus nurut dulu, harus senang dulu. Ketika orang sudah senang pasti nurut. Nah, ketika sudah nurut mau kita apain juga bisa. Ini yang pertama. Lalu yang tidak kalah penting di sini sebagai suami juga mohon maaf sekali mungkin ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan. Amati pada saat itu istri kecapean atau tidak, istri terlihat lelah atau tidak. Ketika terpaksa lelah, Anda tahu bahwa istri Anda mungkin kecapean seharian, ya, coba Anda lakukan pijitan-pijitan kecil. Lakukan hal-hal yang bisa menghilangkan rasa capek, karena begitu perhatiannya si suami ini biasanya menghilangkan rasa capek. Nah, ketika istri sudah merasa diperhatikan dan rasa capeknya hilang, ya, ini juga pada akhirnya dia akan mengerti kita. Ini yang kadang-kadang terlupakan ya. Jadi masing-masing mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pujilah pasangan Anda. Seseorang nih ya, ketika dipuji, apalagi yang memuji adalah orang yang mencintainya. Jadi pujian ini di samping membuat seseorang menjadi bahagia, juga mempertebal kepercayaan orang yang dipujinya bahwa selama ini pasangan kita memang betul-betul mencintai kita. Artinya mau mengerti tentang kelebihan dan kekurangan kita. Ini kuncinya. Ketika seseorang dipuji, seseorang akan menyadari betul itu, ya. Jadi bagaimana menciptakan rasa bahagia, rasa sayang, ini sebetulnya memang juga berawal dari kita juga. Jadi ketika kita saling memahami, maka rasa cinta dan rasa sayang itu kan hadir setiap saat. Lalu yang keempat, coba Anda menjadi pendengar yang baik. Jadi apapun yang menjadi keluh kesah seorang pasangan, ini tolong didengarkan dan dipikir, dicerna, dimengerti. Agar Anda bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak tanpa menyakiti perasaan siapapun. Jadi ketika istri mengeluh, ketika Anda mendengar, tentu Anda jadi tahu apa yang diinginkan oleh pasangan Anda. Nah, itulah Anda yang harus menjawab ya. Semua hal-hal yang mungkin disampaikan oleh pasangan Anda lebih tahu. Karena dia pasangan Anda lebih tahu sifat dan karakternya. Lalu yang kelima, ketika memang ada kemungkinan ya untuk supaya si istri ini jauh lebih nurut, gak ada salahnya Anda beri hadiah. Anda beri hadiah pada momen-momen tertentu. Ini juga akan meningkatkan rasa percaya diri terhadap seorang wanita, terhadap si suami. Jadi dia ini seorang istri merasa dihargai, merasa dihormati, ya. Ketika perasaan itu sudah muncul di dalam hati suami,
insya Allah semuanya akan mudah. Lalu kemudian yang keenam, ceritakanlah masa-masa terindah. Urai kembali masa lalu indah Anda berdua. Ya, kalau perlu ulang. Walaupun dengan situasi yang sekarang tentu situasinya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin Anda berpergian cuma berdua ke suatu tempat, mungkin adalah tempat favorit salah satu di antara Anda. Kalau nggak favorit pasangan Anda, si suami, berarti itu adalah favorit Anda. Nah, namun mungkin kali ini sudah kita seharusnya jauh lebih bahagia. Bisa jadi tempat yang dulu kita datangi cuma berdua, sekarang sudah bersama anak-anak kita. Ini adalah hal yang memang harus terus kita perbaharui. Ini semata-mata adalah untuk merubah suasana pikiran dan juga suasana hati, agar kehidupan kita ini tidak terlihat monoton. Nah, ini. Nah, ketika Anda mampu melestarikan ini, maka istri semakin paham. Ya, mungkin ketika si suami ini sudah mulai melakukan pijitan-pijitan kecil, berarti si istri sudah paham. Oh, berarti suami saya tahu kalau saya itu capek, tapi dia juga mungkin ada maunya. Ini adalah hal yang memang harus diperhatikan. Jadi jangan khawatir bagi sahabat-sahabat semua yang punya istri kepengen tapi nggak mau ngomong. Lakukanlah dengan gerak-gerik, dengan cara Anda, ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Gomis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Gomis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.